Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Tinggal pencet aja tombol merah di bawah. Dan jangan lupa klik notifikasinya guys. Sikat! Itu saya pernah jatuh dari kereta api itu. Kalau dulu kita itu, nama bandnya itu dulu, saya masih ingat tuh namanya Agasa Band. Itu namanya itu anak gabungan Asahan. Oh iya, cantik kan. Anak gabungan no musik no life. Iya. Gitu ya. Om, sehat? Sehat. Jadi gimana kabar? Sehat, alhamdulillah sehat. Jadi gimana kabar? Halo. Berat kan? Berat kenapa tuh? Capek lah. Capek. Ada masalah. Duh, Oh gimana Bang? aku enjoy aja sih, Om. Walaupun banyak masalah ya enjoy. Gus. Jadi, apa planmu hari ini? Hari aku sih pengen apa ya? Pengen belajar musik aku ini. Musik. Aduh, aku nggak bisa juga musik. Om. Aku ini musik ini kayak mana? Tahu, cuman awam kan. Tapi kayak mana? Pengen belajar aku, tapi mana? Sama siapa kita mau belajar? Aku ada kenal satu PT. Ya, belum. Jadi nggak ada di atas kita lah musiknya. Berarti udah senior lah ya? Ya bisa bilang senior juga. Jangan terbayang tinggi ya? Iya, udah bisa. Bisa spesial gitu kan? Tapi kita harus ini lah, agak-agak mengikuti lah Gitu ya? supaya bisa. Jadi siapa nih Bang? Kamu pernah sargala ya Bang? Ada namanya Bang Irfan. Bang Irfan? Mau dipanggil nggak? Ini spesial nih, boleh dipanggil apa? Bukan? Oh, bukan, bukan. Ini mau. Oh iya, legend kita nih, senior, Bang Irfan. Jadi udah dulu nih kan? Boleh. Oke, apa kabar semua? Semoga kalian bahagia selalu ya. Tanyakan kopi. Jadi cerita apa kita nih? Biasa lah. Oh iya. Jadi gimana siapa? Alhamdulillah sehat. Hari ini? Kita sehari-hari biasa aja, sekarang masih kerja kan. Nah, sekalian ya biasalah aktivitas yang berkeluarga kan. Begitulah. Ya, kadang-kadang ya inilah kita kesini ada undangan kita datang juga gitu ya. Manfaatan kali Bang Irfan. Enggak salah kita undang bintang tamu kali ini. Pas sekali. Pas sekali. Jadi gini Bang, terus aja. Oke. Kawanku, mereka masalah PT. Banyak kerjaan ya. Betul. Jadi aku nih butuh hiburan loh. Biasanya kan paling dekat hiburan tuh musik kan. Cuman aku nih gak bisa musik Bang. Jadi aku kan belajar musik lah sama Bang Irfan. Karena kata kalian Bang Irfan nih udah pro kali lah kalau belajar musik. Ya di atas kita lah. Nah juga lah, kita sama-sama kan. Kalau musik itu apa ya? Saya juga otodidak, nggak pernah belajar kan, nggak pernah berguru. Tapi yang penting kita mau dulu ngumpul, pelajari dulu lagunya, apa yang harus kita kulik misalnya gitu kan. Itu aja sebenarnya musiknya. Bentar Bang, stop dulu Bang. Kayaknya nih terlalu buru-buru nih kita bahas musik. Kita harus perkenalan dulu. Ngomong-ngomong Bang Irfan nih sebenarnya orang mana sih Bang? Kalau saya sih asal dari mama, asal dari mama ya. Usul Iya, kan dari bapak. asal dari mama, usul dari bapak. Itu dari asal usul kan. Saya tuh aslinya itu saya dari Medan. Suku saya itu Batak Mandailing dan marga saya itu Lubis. Kalau kata orang sih katanya sih Lubis ini apa ya, luar biasa katanya gitu. Artinya Emang luar biasa betul. Luar biasa. Bagaimana yang luar biasa? sorry aku Tapi itu kata orang aja, bukan sebenarnya kita aja kan. enggak Bang ya. Aku kan bukan orang Batak nih Bang. Iya. Maksudku soal marga terus Bang Irfan bilang apa? Mandarin itu dia. Ya, Aku kan saya Batak Mandailing ya. masih nol lah, masih awam kan Bang. Jadi bisa Bang Irfan jelasin nggak apa maksudnya? Ini yang Instagram. Berhubungan apa? Apa dia kan Kalau sangat sebenarnya sih marga ini banyak ya kalau orang Batak ini kan. Suku Batak ini ada 3 kalau nggak salah itu. Saya pun kalau tentang tarombo ini kurang begitu memahami lah kan, karena dulu mungkin dari kecil kita nggak begitu diajarkan sama orang tua satu kan, dan tidak mau bertanya gitu lah. Akhirnya kayak gini. Tapi yang sedikit yang umum aja mungkin saya bisa jelaskan. Ya kalau Batak Mandailing itu ke selatan. Nah,
itulah sama Maksudnya selatan, oh dari Sumatera itu. Tani, Iya. Tani di bagian selatan. Nah, Sumatera. Di utara aja. Ya. Ya, itu dia. Jadi Batak Mandailing katanya kan, terus Batak Mandailing, Batak Toba, Simalungun. Oh, Apa gimana sih Malung? Saya itu Mandailing. Oh, Mandailing. Mandailing. Jadi mungkin yang mohon maaf juga para yang paham tentang Tarombo, saya juga kurang begitu memahami, tapi yang umum aja. Nah, kalau salah saya bisa dikoreksi aja kan. Nah, gitu ya. Betul loh, penonton kita nih orangnya humble ya kan? Jadi Batak Mandailing, suku Magalubis. Nah, kalau di marga itu kan sebenarnya keturunan dari ayah kan, kalau dari Batak kan. Berarti orang tua laki-laki Magalubis. Ibu saya itu Bono Nasution. Berarti kali apa tadi Bang? Tetangga. Tetangga. Sama sih. Nah Ini ini tetangga tuh maksudnya kemana? Yang Toba atau Mani tadi apa? Kalau aku ke Toba, sama juga Iya. ya, karena aku nggak Toba itu sih. ya. Maksudnya kan dasarnya paling kan Oh, pengetahuanku ada lah, kan aku kan benar-benar awam kan. Oh gitu ya. Ya. Jadi gini bang, Jadi kenapa sih Bang Hermanto kok mau gabung di ayat? Apa motivasinya? Kalau sebenarnya motivasinya sih sebenarnya kita berawal dari kita yang senang-senang dengan ya kayak saya pribadi saya suka musik gitu lah kan. Jadi kebetulan dulu kita itu di perusahaan, yaitu di perusahaan Infineon, dan dulunya itu kita ya adalah yang suka-suka musik, ya yang nongkrong-nongkrong misalnya kan. Jadi waktu itu kita kebetulan memang ada apa ya, event ya. Betul, ada event gitulah. Nah, Event dari PT? Ya, event dari perusahaan dilibatkan serikat, nah gitulah. Jadi kita yang ada di perusahaan itu kita dicomot-comot lah misalnya bahasanya gitu. Ya. Kamu bisa apa? Ayo main yuk. Kamu bisa apa? Nah, jadi karena memang kita dulu dari awalnya kita sudah punya apa namanya? Ya bakat lah bisa dibilang kan, atau suka musik lah gitu. Ya. Ada suka musik dulu gitu. Jadi kita di Ada skill lah ya? skill sebenarnya belum. Belum. Skill belum. Masih bakat lah ya? Masih bakat dulu. Jadi kemauan dulu waktu itu. Ya dengan apa namanya, ilmu dan kemampuan yang minim dulu, akhirnya kita join dengan senior-senior yang sudah pernah ya sudah punya ilmu lah gitu. Nah, akhirnya kita bergabung. Nah, disitulah timbullah motivasi kita untuk bergabung di ayat ini. Awalnya dulu seperti itu. Akhirnya lama-lama sebelum dulu kita pun apa namanya ada event juga kita kan latihan gitu, nongkrong mana di studio. Kalau dulu masih studio, masih ngerental lah karena gitu. Nah, itulah motivasi kita. Ya selain memang itu tadi motivasinya kita ingin ya mencari hiburan juga lah kan. Ya, Kita kan kadang-kadang di PT, kerja. di PT kita kan suntuk juga kadang-kadang kan. Misalnya ada masalah di perusahaan, ada masalah di luar kan. Jadi melampiaskannya ke musik lah. Kita coba Sesuai dengan passion kita kan. ngumpul sama teman, kita jadikan musik atau kita jadiin grup gitu. Sejak kapan Bang Herman gabung di ayat? Kalau ayat ini sebenarnya kan dari sudah lama ini. Ayat ini dari zaman-zaman senior kami dulu, di zaman-zamannya Mas Dani dulu, ada pentolan kami dulu, ada Mas Didi, ada Bang Todi, ada Pak apa dulu Pak, banyak lah pokoknya. Waktu itu masih banyak senior-senior yang maunya maksudnya ngajak kita, ayo lah gitu. Yang kita misalnya awalnya yang tidak tahu sama sekali gitu. Nah ini itu terjadilah Kira-kira gabung di ayat. Nah, saya potong, kira-kira tahunnya ada 10 tahun yang lalu atau lebih Pak? kalau 10 mungkin lebih. Lebih. Iya, karena dulu sebelum masih lajang dulu saya kan, itu dulu 2013 2014 bukan 2012 masih 2004 kalau nggak salah. Nah 2004 itu kita udah mulai gabung sama kawan-kawan yang ada di PT. Termasuk dulu ada namanya Rian kan. Nah, itu ada yang di badan Subek. kemarin itu ya? Yang sekarang ya itu ketua yang pegang ayat inilah gitu. Ketua dari Tanggung jawab di Subek. sini lah gitu. Oh 2004 ngapain Bro? 2004 aku masih ingusan, aku masih 2 tahun aku. Masih ikut-ikutnya itu. Tapi sekarang Sekarang itu. Masih kecil-kecilan ya kan? Sebenarnya kan berawal dari situ sebenarnya. Jadi akhirnya kita tertata, terdidik,
Berarti dengan kumpul-kumpul tadi yang kira otodidak. Otodidak, saya nggak pernah belajar. Otodidak belajar dengerin musik. Pakai dulu masih zaman kita itu masih pakai pita. Ya, tape masih dulu. ngalami ya. Oh, Jadi masih kalau ngalami. kita mau nyari lagu itu masih dulu tape recorder. recorder gitu. Nah, ini berkembang. Itu yang biasa kalau kita main di Bikin. Kayak siapa tadi? Indonesia masih tarik talian kan. Iya. Dan dulu pun memang sebelum ke sini juga ke Batam, dari zaman saya itu sekolah dulu, kebetulan dulu saya sekolah di STM kan. Jadi di situ dulu. Di Medan. Saya di Medan dulu. Jadi berawal dari situ. Jadi kita ngumpul sama kawan-kawan di gang gitu kan, tempat tinggal kita, bikin band dulu di sana. Nah, akhirnya pelan-pelan memahami ini. Nah, jadilah band. Nah, sampai dulu kita pernah ikut festival sekali, cuman memang belum juara waktu itu kan. Nah, karena masih ibaratnya masih ya pemula lah ibaratnya gitu. Nah, di zaman kejadiannya kalau nggak salah itu, kalau kalian masih ingat tuh band Selon Seven nama Fadi. Oh, tahu kali aku. Itu Selon Seven dan Fadi itu lagi booming-boomingnya itu. Tahu tuh, ya. Di situ kami itu pernah ikut festival dan memang belum menang kan. Kayaknya zaman-zaman aku masih SMP itu. Kayaknya masih lahir, masih belum lahir. Dan setelah itu juga ada pengalaman yang saya ingat lah. Memang waktu itu saya pernah jatuh dari kereta api itu. Jatuh dari kereta api karena iya, habis pulang dari festival dari luar daerah. Nah gitulah. Jadi dari luar daerah kita itu pulangnya ketinggalan kereta di stasiun. Akhirnya keretanya sudah berjalan, kita berebut di gerbong. Sambil kejar-kejar sama kawan-kawan kan. Zaman dulu kan pas bebas naik kereta. Iya. Dan kebetulan kawan-kawan semua pada setengah nggak sadar gitu lah kan. Iya. Jadi ada yang kurang tidur gitu. Nah, akhirnya saya ambil itu pegangan di gerbong itu di pintu. Terus saya dapat ini, saya di atas. Datang kawan dari bawah. Ditarik juga tangan saya gini, akhirnya saya jatuh dia naik. Nah, gitu. Nah, kawan selamat. Jatuh saya, tangannya langsung ke bantalan rel itu. Dan akhirnya Parah sekitar 2 minggu lah gendong tangan gitu. Nah, gitu. Itu berarti zaman STM kan? Itu zaman setelah, kalau itu zaman setelah. Oh, udah lulus. Nah, udah lulus. Itulah pengalaman yang apa namanya? Yang membuat sampai sekarang lagi itu masih suka musik lah. Terus ngomong Mengenai ini berarti sejak kapan suka musik? Kalau tadi dibilang festival mulai STM kan? Itu kayaknya sebelumnya lagi udah kenal musik. udah senang musik. Kalau saya Itu dari SD kan? Kalau udah pas baru lahir udah kenal musik. Kalau saya senang musik itu dari kecil. Saya belum pandai main gitar pun saya udah senang musik. Nah, karena waktu itu kebetulan di kampung itu kan kita ada mama senior kan. Jadi mereka main gitar saya nyanyi. Nah, waktu itu gitu. Nah, waktu itu. Jadi kalau mereka lagi nongkrong gitu, langsung manggil saya, "Pan, sini nyanyi." Jadi ya kita masih paling kecil gitu lah. Nah, berawal dari situlah ya pelan-pelan ditambah dengan kebetulan waktu itu tetangga kan. Tetangga itu hampir tiap hari hidupin tape recorder itu. Ya. Karena kita kecil lah kan. Kita lagu ya. Kita lagu. Akhirnya kita disitulah kita mulai mendapatkan itu tadi Inspirasi. Pantas lah, bilang legend. Kira-kira masih ingat nggak apa lagu yang disetel dulu? Sebenarnya bukan legend, apa namanya? Perjalanan itulah ya, perjalanan ya hobi kita lah ya kan, apa yang kita senangin. Apa yang disetel lagu itu dulu? Kalau dulu itu sebenarnya di sini lagu-lagu Batak sesuai dengan sesuai dengan daerah lah ya gitu kan. Lokal pride ya. Saya masih ingat dulu lagunya Cek Marpaung dulu tuh. Masih kecil dulu. Bagus juga tuh lagu itu. Oh, berarti dari kecil nih Bang Irfan sering dengerin lagu Batak ya? Ya lagu-lagu pop, karena kebetulan saya di umur SD itu belum sekolah lah. Yang masih booming-boomingnya lagu itu lagu pop waktu itu. Iya. Zaman-zamannya kan ada itu kan. Iya. Pop terus lari ke band-band rock gitu lah. Jadi makanya saya jadi ya senangnya ke lagu pop itu. Jadi ini genre musik pagi dulu pop lah ya. Ya, saya berawal dari karena senang lagu pop. Pop rock, pop. Sampai sekarang atau ada Dia berkembang dengan apa namanya? Gabung-gabung dengan kawan-kawan yang senang musik juga kan. Kita kan nggak bisa juga memaksakan idealis kita gitu kan. Ya. Akhirnya berkembang. Nah, ini Arya
kamu senang apa? Kamu senang apa? Akhirnya kita nyatu lah, ya pelan-pelan lari ke band, nah, lari ke misalnya pop rock. Nah, gitu. Ini Bang Depan tadi bilang ada band, udah tahu nama bandnya apa? Kalau dulu kita itu nama bandnya itu dulu saya masih ingat tuh namanya Agasa Band. Itu namanya itu anak gabungan Asahan. Oh iya, cantik kan. Anak gabungan Asahan Sumantri. Karena kebetulan saya tinggal di Jalan Asahan. Oh, nah, di daerah. Jalan Sumantri. Daerahnya daerah Asahan. Berarti dari band itu belajar lah. Ya, pelan-pelan akhirnya setelah tamat sekolah, terus hijrah ke Batam dan dapat pekerjaan di sini. Tadi kembali ke awal yang tadi cerita tadi. Terus dengan Riyad misalnya kan dengan pentolan air sekarang gitu kan. bro gitu kan. Yuk kita main yuk. Nah, gitu. Nah, gitulah. Malu-malu dulu gitu kan. Akhirnya cari lagi teman yang lain sebelum ada di PT gitu. Kita di luar juga gitu. Nah, gitu. Berarti banyak yang kisah-kisah di balik hobi musik yang paling depan ya. Walau banyak. Kayak yang tadi Iya. jatuh dari kereta. Ya banyak Pak. Ya kan? Iya banyak. Perjalanannya banyak. Sampai sekarang pun walaupun sekarang masih ya sekali-sekali masih bisa hibur lah gabung sama ya anak-anak yang kalian di sini lah yang anak-anak ayah lah kan. Kalau dulu mungkin ya kita super aktif. Tapi sekarang mungkin pelan-pelan karena sebuah keluarga pelan-pelan kita berganti apa namanya regenerasi lah namanya gitu kan. Ganti-gantian. Bang, sebelum ngopi bang, kita Oh iya. santai. Mantap kali kopinya ya. Dikasih. Ayo Mahal. Proposal belum masuk tapi ditunggu sponsor ya. Dari ada juga gambar dulu. Pernah buat studio kan? Ya, betul. Ya. Apa itu studio? Dulu kan itu tadi. Studio tadi. Studio. Oh, musik. Ya, musik dulu. Mana bang? Bukan juga gua yang lagi mikir pada Bisa juga nggak apa-apa. Atau studio foto gitu. Betul. Nah, jadi ya itulah perjalanan tadi. Sebelum dulu ke Batam ini, saya dulu memang punya cita-cita itu memang ingin punya studio. Dan awalnya itu tadi setelah kita memang jumpa teman-teman yang ada di perusahaan kan, ngobrol dulu itu dia itu sudah punya duluan. Nah, senior kita ini dulu, senior nama sebelum di atas kami Maria dulu. Seperti itu juga. Ya, awalnya mereka sudah punya alat studio dan karena kita, begini. Kita dulu kebetulan mau ada event, mau ada di kalau nggak salah di dinner perusahaan, acaranya kalau nggak salah di Marina ya, di Harris Resort. Jadi di situ kita disuruh isi acara, kita suruh latihan, dikasih budget, suruh latihan, dikasih waktu gitu kan untuk isi acaranya gitu. Jadi di dalam kita sering latihan, sering ngobrol-ngobrolnya, disitulah timbul omongan dari senior-senior kita ke kami yang junior gitu. Gimana kalau alat-alat yang di rumah itu kita jadikan aja lagi, kalian jadikan aja lagi itu jadi studio. Nah, seperti itu. Berarti awalnya emang dari Dari senior masing-masing ya. Ya, itu dari senior itu. Nah, pelan-pelan dia kasih dulu gitarnya, dia kasih dulu drumnya dulu, pelan-pelan dicicil dan jadi studio. awalnya itu dulu kami join sama itu tadi. Tontolan ayat ini gitu, tontolan ayat. Sebentar terus bang. Iya, Dulu sebentar. Masa Dulu mau kita cari gini. gini? Kita gini dulu, sampai sekarang pun masih gini. Gitu. Apa kali ya? Iya. Ya, dulu perjuangan, sekarang legend. Kalau dulu orang bilang di mana ada Rian pasti di situ ada Evan, gitu ya. Gitulah. Akhirnya adalah studio. Ada studio setelah berjalan. Saya pun ya pelan-pelan lah kami waktu itu ada ya sedikit kendala lah gitu lah, mungkin nggak perlu kita ini lah kan. Akhirnya studio itu dengan kesepakatan kami berdua, saya kelola sendiri sampai beberapa tahun dan berkembang. Dengarnya dulu the best Batam studionya. Ya pernah dulu ada apa namanya event dari Sampurna Mill ini, Sampurna ini. Mereka punya event dari perusahaan itu dari Jakarta itu namanya Studio. Nah, jadi mereka kasih sponsor kita, mereka
sponsor kita, dibuatlah dimodifikasi dan studio ini sedemikian rupa agar ya tetap terpromosikan ya apa orang ini gitu kan, produk orang ini gitu. Akhirnya kita waktu itu dapat juara 1 juga waktu itu. Berapa peserta kira-kira pada saat itu? Itu seluruh Batam itu. Seluruh Batam. Seluruh Batam. Ya seluruh Batam itu ada berapa studio waktu itu? Studio kita itu dapat nomor 1. Wih. Sekali guys. Masa aku seluruh Batam loh. Nah, Bayangin. apa nama studionya, Bang? Iya apa? Oh, studionya itu dulu namanya Panggil. Ah? Panggil. Panggil. Apa artinya, Bang? PANN. Panggil. Ya. Pasti ada Sebenarnya itu Apa tuh Panggil? itu terinspirasi dari nama gitaris juga itu Panggil. Itu Panggil Istangga. Iya, Panggil itu bisa dibilangkan kayak Panhelen. Gitaris juga kan? Panhelen kan? Kalau Panggil ini Tahu nggak, Bel, Panhelen kan? itu dia ada Pemain itu pemain film itu yang Dracula itu. Pada di sini. Apa aku? Gak konek. Iya. Lanjut Bang. Iya, jadi itulah dulu. Setelah itu berjalan, pendek cerita, ya berbagai macam inilah kan apa namanya, ya perjalanan lah. Akhirnya kita di perusahaan ngajuin proposal. Untuk apa? Ada dulu beberapa senior-senior kita yang suka musik dan dibantu dengan orang pengurus-pengurus ngajuin proposal ke serikat untuk pengadaan ya studio yang sekarang inilah yang sekarang yang ada ini. Ya. Itulah dulu kita. Berarti bagaimana kan ada andil di situ ya? Ya, betul. Untuk pembentukan studio perusahaan betul, ya. betul. Ada. Ngomongin dari suka duka kisah tadi Bang, soal musik. Ya. Jangan-jangan Ini udah suka duka aja nih. iya, jangan-jangan Bang Irfan ini kenalan sama istri dari musik juga nih. Bisa jadi dulu. Irfan konser kan, tiba-tiba ada cewek kayak terkesima, Ya. terpesona sama Bang Irfan. Terpesona. Iya, iya. Terpesona pula. Kira-kira kayak gitu Bang? Ya itulah musik itu kadang-kadang nggak hanya membawa apa namanya kesenangan hanya untuk pribadi aja kan. Ya. Bisa juga menambah apa namanya? Bisa menambah Menimbulkan puisi cinta. tapi misalnya bahasanya lawan jenis lah gitu. Pemikat. Musik itu bisa juga mengikat lawan jenis lah. Nah itu apa ya? Berarti sama kayak kau yang alami sekarang. Iya. Oh gitu. Katanya kok galau. Belajar musik biar dapat. Ya kan? Betul juga tuh. Kan apa orang beda-beda. Iya. Yang mana merasakan kegalauannya. Hmm. Berarti dari kisah Bang Irfan ini kisah cintanya melalui musik. Ya betul. Cintaku ditemuin oleh musik. Karena kadang-kadang kan kita musik ini ya apa namanya? Ya nyaman lah gitu kalau kita sampai dulu saya pernah baca di apa ya? Ada kayak tulisan gitu. Saya pernah buat di studio dulu nama apanya itu tulisannya itu jadi no musik no life katanya. Iya. Gitu ya. Langsung. No musik no life. Itu kan benar kan? Caption dari Bang Irfan. No musik nggak hidup deh. Gitu ya. Ibaratnya seperti itulah. Hidup berarti. Berarti awal mula terjun ke dunia musik nih yang udah ikut band itu pas udah di perusahaan Bang? Atau sebelumnya? Sebelumnya dulu pernah 2 kali ikut festival kan. Yang di Batam? Di Batam kita pernah juga sekali. Saya ingat saya sekali. Saya pribadi. Mungkin teman-teman yang lain ada pernah beberapa kali. Sama pentolan? Ya betul. Saya dulu. Gini kali kan pentolan itu kan? Ya. Bisa lagi kayaknya tuh. Gak bisa. Saya dulu awalnya pengen jadi gitaris sebenarnya waktu itu. Jadi saya apa namanya ya ketemulah dengan Mas Dani ini termasuk kita lagi berusaha kan. Dia memang kebetulan dia pernah belajar di sekolah musik dan dia punya juga dia bisa baca not juga. Jadi saya pernah belajar sama dia cuma 1 hari. Sekarang gimana? Iya. Langsung pro? Langsung jadi. Bukan. Oh, Bukan. Sekarang bisa. Nggak bisa. Makanya saya pun cerita nih kan. Bukan gagal. Nah, Ngecit ya langsung pro. jadi saya udah dikasih gitar klasik kan, terus
dikasihlah cara-cara gimana megang gitar kan, secara pinjar style gitu kan, untuk lepas jari gitu kan. Satu hari, akhirnya setelah 2 hari berikutnya dia ketemu, Pan, aduh nanti kursusnya break dulu ya, kayak gitu. Alasan dia biar bukan di perusahaan. Gitu. Nah, makanya setelah lama-lama dekat sama dia, akhirnya waktu itu saya pernah ikut yang festival sekali sama dia itu pun karena memang betul-betul ya dipaksa lah gitu kan. Saya dipaksa tertarik juga. Enggak lah. Padahal skill belum. Jadi udah saya ajarin kamu, ayo kamu megang bass, karena yang lain kebetulan waktu itu sibuk juga yang betul-betul bisa megang bass waktu itu. Dan Bang Ipan nggak dibahas dulu kan? Ya, saya bilang betul-betul nggak pengen di bass sebenarnya. Saya pengen jadi gitaris waktu itu. Nah, akhirnya itu tadi, ayo mainlah. Ya, itulah kalau nggak salah itu waktu acaranya Desa Trika kalau nggak salah kampanye wakil wali kota. Nah, di festival ya betul. Nah, disitulah. Nah, itu kita bawain lagunya dulu kalau nggak salah itu. Siapa vokalnya? Nah, itu vokalnya itu pentolan ayam juga itu. Itu bakalan juga semua ini tuh ada gitu. Gitu. Akhirnya lama-lama ada event terus Mas Dani ini pun terus ya ngajak kan. Karena walaupun kadang-kadang kawan-kawan yang lain yang kebetulan bisa cover juga. Itulah perjalanannya. Jadi Kenapa Pak? sebenarnya bukan basis terbaik, bukan basis abal-abal ya. Apa namanya ya? Yang penting Tapi kan dari awal-awal jadi legend Ya. dari akhir ya. bisa jadi karena ya kita sering ketemu, kita sering dengerin, kita sering nonton gitu kan. Dipaksa, terbiasa, Ya. Jadi bisa. jadi bisa. Awalnya gitu. Terus kenapa Bang kok nggak terjun di industri musik lah? Diseriusin gitu. Atau ngetop sampai Jakarta sana? Ya itu dulu punya keinginan juga seperti itu dulu waktu masih ada studio. Cuman karena cenderung lari ke bisnisnya, lupa lah dengan belajar itu. Apalagi waktu itu saya udah berkeluarga kan, jadi langkah kita itu udah mulai terlambat kan berkeluarga kan. Jadi saya lebih milih ke bisnisnya. Berarti pada saat itu Bisnis alat musiknya ya. lancar kan? Ya, bisnis alat musiknya jadinya. Iya, gitu dulu. Pengen juga dulunya tuh ya pengen punya grup band yang betul-betul serius lah. Dan malah target kita itu dulu tinggi kali, main di kafe, punya lagu sendiri. Nah, sebenarnya masuk ke band-band indie gitu. Tapi udah ada sempat yang terrealisasi nggak Bang? Kalau itu belum ada. Belum ada, ya? Belum. Karena tadi lari ke bisnisnya, bisnis alat musiknya aja yang ditekunin. Ya. Gitu. Akhirnya ya ngeband-ngebandnya terbengkalai. Mimpi yang belum tercapai lah. Iya. Kira-kira tercapai nggak? Oh, dari skill pasti tercapai. Apa ya? Paling depan Kalau itu sih karena kalau menurut ini saat ini lah kayaknya udah nggak mungkin lagi. Ditambah dengan faktor pula kan, faktor itu dan kesibukan ya keluarga lah kan. Tambah dengan teman-teman yang sudah juga pada yang pulang kampung, ada yang ini yang belum pernah solid kan. Kira-kira kalau bertahu apa? Favorit gitaris? Gitaris favoritnya Bang Irfan? Kalau dari lokal dulu lah, Indonesia dulu. Kalau lokal itu saya paling senang sama John Pauli, Pak. Itu Indonesia? Ya Indonesia. Apa itu? Saya paling senang sama Kenapa? gitarisnya Bumerang. Oh, Waktu itu. Karena memang saya kebetulan memang mungkin di zaman saya itu Bumerang itu lagi booming juga. Berarti Ya. udah ganti genre ya? Ya, itu udah mau mulai Itu saya genre mulai ke rock klasik, rock klasik. Klasik. Ah, ya. Klasik. Hard rock lah itu. Antro kan? Ya. Kalau band-band luar? Kalau luar tuh saya lebih senang dengan Paul Gilbert. Oh, itu di tahu kan? di Tahu. band Pemain film itu kan? gimana lagi? Pemain game semua ya. Kalau Ernesto Guevara kan? Ernesto Guevara itu Tipis tuh. ya favorit juga kita Favorit itu juga kan ya? ada. Nomor kedua kan? Iya, favorit kedua. Baca di situ. Di situ. Itu kan bentulan buruh juga. Wah. Bentulan buruh sama dengan kita karyawan ikan buruh ini. Bentulan buruh itu. Ernesto Guevara itu. Nah, itu. Jadi kalau kita lokal itu saya dengan lebih senang ya karena memang
apa ya, kalau Januari kan itu ya menikmatinya itu enak. Stylenya. Iya, stylenya itu. Nah, kalau memang di luar itu sukanya dengan Paul Gilbert, dia kan Mr. Big nama Iya. bandnya kan. Nah, nama bandnya Mr. Big. Nah, jadi suka dengan skill-skill dia yang aneh gitu. Oh, Dosennya, ya betul. Nah itu dia. Terinspirasi dengan dia. Nah gitu. Ya. Terus apa lagi, Pak? Ini kan Bang Irfan sibuk di PT. Ya. Ada nggak kesibukan yang lain selain di PT? Ya ada. Apa itu? Keluarga sih paling utama sih kan. Ya. Sekarang sih apalagi dengan anak saya itu yang paling kecil ini kan. Berapa nggak? Anak saya itu harusnya sudah 4 karena kemarin yang paling kecil menikah kan. Jadi sekarang 3. Yang paling kecil itu kesibukan saya sama dia sekarang karena dia kebetulan memang ada berkebutuhan khusus kan, bawaan dari lahir ya. Jadi saya harus total sama dia gitu karena kasihan juga ibunya. Ibunya kalau dia mulai besar dari sekarang Berapa tahun? belum normal lah dia ibaratnya. Dia sekarang 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun 2 bulan. Yang besar? Yang paling besar tuh anak itu udah sekarang udah mau SMK, SMK kelas 1. Satu ya, Bang? Nggak lama lagi mungkin ya. Ini ada Yang menantu. ada jejak nggak mengikuti Bang Irfan? Nah, ini Iya. Musisi. Kalau itu sih aku sih kalau pengen kalau dia lah karena dia cuma satu-satunya anak lagi gitu kan. Nah, karena memang mereka bertiga aja juga kan. Jadi kalau pengennya sih aku nggak usah ke musik gitu. Tapi apa? Ya, walaupun dia mau ke musik nanti aja. Setelah dia atau selesai kuliah atau kerja gitu. Nah, Kan kalau musik kan istilahnya beriringan, Bang. Hobi. ya betul. Karena kuliah dia walaupun ada turun sama dia apa namanya ya dalam musik itulah kan. Tapi nampaknya dia belum konsisten. Maksudnya berarti minatnya masih minatnya setengah-setengah ya? Masih setengah-setengah. Tapi Bang Irfan latihan ya? Kalau dulu sih dia masih kecil dulu masih umur 3 tahun dia udah bisa ngetuk drum tuh. Umur 3 tahun dia udah bisa saya ngajak ngejam dulu di Aku studio. umur 3 tahun ngompol paling. Ngompol beda celana. Aku umur 3 tahun masih keluyuran. Berarti kan udah kelihatan kan? Ini kayak keluyuran anak-anak. Iya kan? Nggak hebat juga, emang beneran lagi kayak musik. Iya memang sudah lama tapi ya itulah tidak berkembang aja sebenarnya karena kendala itu banyak masalah lah, masalah keluarga kan, masalah Tapi kalau menurut Bang Irfan sendiri, kalau untuk industri musik di tanah air sekarang ini kayak mana, Bang? Prospeknya itu bagus atau? bagus, sangat bagus. Karena kan musik ini sebenarnya bukan hanya untuk musik saja kan. Ya, Kesenangan pribadi juga kan. Ada hobi. Kesan ini kan hiburan, duit, ya. ya. Dan memang saat ini mungkin 2 tahun terakhir ini mungkin ya bisa dibilang kan mati suri lah kan. Ya, Atau vakum lah para band-band kita yang Serasa. lokalin band ini, apalagi Ya. band indie kan. Benar. Mereka tidak punya panggung. Nah, akhirnya ya kadang-kadang yang main-main Ya. yang lain lah gitu kan. Kita salah festival yang main-main yang lain lah gitu kan. Nah, Jadi terlepas dari COVID ini sebenarnya industri musik ini sebenarnya bagus. ini udah mulai lagi nih. Ini beberapa bulan terakhir ini kan udah mulai nih. Apalagi kita Ya. di terakhir-terakhir ini kan seperti kalau kita kemarin kan sempat udah ikut festival. Oh iya, Pak. Ada. Ada festival. Sekolah kita juga, Pak. Pertolongan juga? Pertolongan juga. Masih ikut festival Ini juga nih. ikut juga. Nah, benar-benar yang kemarin kan itu sudah menandakan musik itu udah mulai lagi. Ya. Keramaian itu udah diperbolehkan dan mungkin anak-anak band yang lama vakum mungkin sekarang mulai ngasah gitarnya lagi kan. Biasakan selama 2 tahun ini ya. Nah, gitu kan. Udah mulai lagi nih. Ya, Bang. Lanjut, Bang. Begini, kisah pasti ada lah Ya. perjuangan apa sampai saat ini kan, dari susahnya sampai senangnya. Oh, mungkin lebih ke suka duka ya. Ya. Suka duka perjalanan hidup Bang Irfan. Ya. Sampai sekarang tuh Sampai detik ini lah. sampai detik ini lah. Kalau suka duka itu sebenarnya banyak ya, banyak panjang apalagi di tentang musik lah. Banyak sukanya atau dukanya? Ya banyak sukanya sebenarnya. Nah, kalau itu pasti deh. Kalau di musik banyak sukanya. Karena kita punya masalah lah musik hilang masalah seperti itu kan. Nah, gitu. Ya makanya kawan-kawan yang ini ya apalagi kan sekarang ini kebetulan Bang Rian ini yang pegang nih kan, yang Ya. tanggung jawab lah sama Bang Ya. Roland.
ayo kembangkan terus fasilitas yang sudah diberikan oleh serikat sama kita. Betul. Nah, betul. Jadi kembangin, ajak rangkul anak-anak yang lain yang masih baru-baru, ajak mereka untuk terus mengembangkan kayak ini, dan kalau bisa mereka musiknya pun berkembang gitu. Iya, ya. Betul kali tuh. Iya. Sangat setuju. Setuju nggak kan? Setuju kali bro, kalau positif setuju. Iya. Iya. Itulah, kita generasi muda ini harus mengembangkan bakat kita, jangan dipendam. Iya. Yang dipendam mati, nanti dipendam. Karena kita harus Mati tanam. Mati tanam perlahan. Sia-sia bakat kita ini kalau nggak dikembangkan. betul. Dulu di zaman saya, di zaman susah lah ibaratnya, kita itu sampai rental. 1 jam itu 25.000. Oh iya, masih ya. Saya masih ngalamin jam-jam rental sendiri. Kita ingin mengembangkan bakat kita kan untuk menjadikan band lah gitu kan. Ya. Kalau sekarang kita difasilitasi. Kalau udah fasilitas. Kalau sudah. Iya. Kita Kurang apa bilang? rangkul kawan-kawan, ajak gabung, ajak join, bikin band, bikin schedule latihan. Kalau bisa perlu bikin list lagu sebanyak-banyaknya. Nah, Berarti sebenarnya nggak perlu lah kita malu-malu kan ya. Ya, Kalau emang kita ada minat ke musik, pede aja, yang penting join lah. Apalagi kalau punya bakat tuh. Bakat itu mana ya? Jarang orang punya bakat dipendam begitu ya. Ya. Sayang kalau bakat itu dipendam. Ada kayak kawan kita pun bakatnya gak ada ke musik pun join juga. Ada kawan kita orang jauh. Siapa itu? Berarti niatnya mesti ada. Walaupun ada. Dia tuh pengen berkembang. Pengen mengenal lebih baru lah. Iya, itu Nikmat. sangat apresiasi. ya betul. Orang-orang seperti itu sebenarnya harus kita pertahankan. Iya. Nah, dia mau membangun terus mengembangkan Iya. ya Soliditas. fasilitas kita ini lah. Iya. Walaupun pengetahuan dari tentang musik ini ibaratnya masih nol, masih minim. Dibandingkan dengan kawan-kawan yang punya paham musik, malu-malu. Iya. Makanya kan lain, kayak gitu lah. Gak ada gunanya gitu. Iya. Udah nggak zamannya lagi, baru. Iya kan bang? Udah nggak zamannya lagi. Kalau emang punya bakat, punya keahlian, Mungkin hidup di kota. apa enggak? Kalau mau nggak bisa hidup. Nah, itu dia. Kayaknya udah terlalu lama kita ngobrol-ngobrolin partnya. Iya sih, udah lumayan juga. Udah berapa jam? Ada hampir sejam. Sejam atau lebih. Iya. Oke. Iya. Emang Mungkin yang terakhir lah saya mau kasih. Nah, ini pesan Pesan moral lah dari seorang legend. dari Bang Irfan. buat dengaran guys. para ya anak-anak yang udah bergabung di Ayat lah ya. Nah, termasuk itu Rona, Rian, dan teman-teman lain itu tetap semangat. Apa namanya, rangkul terus kawan-kawan yang betul-betul punya bakat seni, nggak hanya musik, tari juga boleh, fotografer juga boleh, dan seni-seni yang lain. Contohnya misalnya stand up comedy, rangkul mereka, rawat mereka, ajak, dan fasilitasi. Dan buat kalian-kalian yang kawan-kawan yang teman-teman yang di perusahaan, ayo join di Ayat. Karena Ayat ini sudah difasilitasi oleh yang termasuk inilah difasilitasi sama Om Yaya sama Om Teli kan. Nah, dan difasilitasi oleh ya serikat buruh kita, ya apalagi sekarang ketua kita itu sangat betul-betul care sama kita. Jadi dia peduli betul-betul sama bakat-bakat kita yang bisa dikembangkan ke depannya. Jadi Ada dulu ya. Iya betul, ayo gabung, manfaatkan fasilitas ini, asam bakatmu dan jadilah Bisa Mantap. Motivator Anda. bisa musik, motivator. Nah, ntar lagi ngaran Mario Teguh tuh. karena ada itu sekarang. Ya makanya saya bilang tadi kalau misalkan era regenerasi lah kan seperti itu, karena nanti kalau nggak ada regenerasi studio kita ini sayang loh. Kita bisa beli mahal-mahal kan, fasilitasi nggak ada yang mempergunakan kan. Apalagi kita misalnya tiba-tiba ada event, siapa yang mau dipanggil? Ya, Kalau nggak ada gede depan ya. ya, maksudnya jauh kita kemarin sempat ada event juga, gitu kan? Kita belum siap gitu lebarannya. Jadi setelah ada fasilitasi ini kayak memanfaatkan buat semua kawan-kawan. Ya, oke. Kalau bukan guys, malah nih guys. Oke guys, kayak kita harus tutup dulu ya. Tutup. Ya. Aduh, malah.
masih pengen ngobrol nih tentang Berapa musik ngobrol? sama Bang Irfan. Ya mungkin nanti Bang Irfan nih jam terbangnya banyak, padat ya. Ini aja kita kemana ya? Enggak. Janjiannya udah berbulan-bulan yang lalu kan? Baru terrealisasi hari ini gitu. enggak gitu. Ini baru ada schedule lagi Bang Irfan. Sebenarnya sama aja kita kan ya mungkin bedanya saya tuh ya berkeluarga itu ada Ya. anak itu aja puasa ditambah dengan anak saya Ya. tadi itu. Ya mudah-mudahan Tapi sekali-sekali tetap saya sapa di sini. Pasti sapa terus, nah gitu. ya terlepas dari ini semua mudah-mudahan Lancar. lancar semuanya, Bang Amin. Irfan, keluarga, Sehat selalu selalu. juga sehat semuanya. Ya. Nah, Oke. Oke. Oke, kayaknya itu aja lah guys video kita hari ini. Jangan lupa pantau terus dari channel kita. Pasti ada tamu-tamu yang lain. Betul. Yang dari yang spesial yang lain. Betul. Udah kayak tahu spesial. Pakai kecap ya, pakai kacang. Kayaknya dua. Oke guys, tonton terus channel kita, tungguin video-video selanjutnya yang pasti kakak seru dan video hari ini ya. Di channel kita apa kan? IR Studio Official Ya, bersama saya Felix Tanggang. saya Uga ya dan kantor kita. Saya dengan Irfan Lubis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.